Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Dewi Rahayu Nurgianti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan memahami sejarah kontemporer dunia. Karena dengan mempelajari sejarah dunia, maka akan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap dunia luar. Sejarah kontemporer secara politik didominasi oleh Perang Dingin antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Peristiwa kontemporer yang akan dibahas pada kali ini adalah penghapusan kebijakan apartheid. Kebijakan apartheid tidak begitu asing bagi kita karena hal ini telah dibicarakan oleh banyak orang. Bahkan berita-berita di TV pun seringkali membicarakan kebijakan ini. Jika ingin tahu lebih dalam mengenai kebijakan apartheid, tonton video ini sampai habis ya. Bisa kita lihat di sini terdapat kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Selain itu, terdapat juga tujuan pembelajaran pada kali ini. Namun, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan fokus pada satu pembahasan, yaitu mengenai apartheid, dimulai dari definisi, perkembangan, hingga penghapusannya. Apa sih apartheid itu? Apartheid merupakan salah satu kebijakan di Afrika Selatan yang mengatur sistem pemisahan yang diterapkan oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan. Latar belakang. Yang pertama, terjadinya Perang Boer pada tahun 1899 hingga 1902 antara Boer atau Belanda dengan Inggris. Perang pun akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Afrika Selatan lalu dijadikan Dominion Inggris atau Union of South African. Yang kedua, adanya anggapan bahwasanya bangsa kulit putih merupakan master race atau bangsa superior dibandingkan dengan bangsa kulit hitam. Pelaksanaan. Sejak pemerintahan baru terbentuk di Afrika Selatan, bangsa asli Afrika Selatan yaitu suku Bantu mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari pihak Inggris. Politik rasialisme atau apartheid yang dirancang oleh Hendrik Verwoerd dilegalkan pada saat pemerintahan Presiden Daniel Francois Malan. Untuk menjalankan kebijakan ini, Verwoerd pun mengeluarkan kebijakan seperti berikut. Yang pertama, mengeluarkan Undang-Undang Pertahanan Pribumi yang melarang bangsa kulit hitam membeli tanah di areal pemukimannya. Yang kedua, membuat permukiman khusus bagi orang-orang kulit hitam yang dinamakan homeland. Dan yang ketiga, mengeluarkan undang-undang mengenai kewajiban bagi warga kulit hitam untuk mendata diri berdasarkan suku. Diberlakukannya politik apartheid ini membuat timbulnya perlawanan dari rakyat Afrika Selatan. Mereka membuat semacam organisasi modern yang diberi nama African National Congress atau ANC. ANC ini merupakan sebuah partai politik yang dibentuk pada tahun 1952 untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih di bawah pimpinan Nelson Mandela. Selain Nelson Mandela, ada juga Uskup Agung Desmond Tutu yang sering melakukan perlawanan melalui ceramah-ceramah keagamaannya. Mangosuthu Buthelezi, tokoh partai Inkatha Merdeka, serta Raja Zulu Godwill Zwelithini yang menginginkan sebuah kerajaan otonom di Afrika Selatan. Pada tahun 1955, ANC ini membuat koalisi gabungan kulit berwarna atau kulit kuning dengan tujuan menggandeng oposisi lain agar lebih kuat. Lalu, koalisi ini pun berhasil mencanangkan Freedom Charter atau yang kemudian menjadi program perjuangan ANC berikutnya. Pada tahun 1970, barulah dunia internasional berhasil menekan pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Presiden P.W. Botha dengan melakukan beberapa reformasi dalam politik, terutama undang-undang. Namun sayangnya P.W. Botha ini tidak menghapus secara keseluruhan undang-undang apartheid sehingga suasana di Afrika Selatan semakin kacau.
Pada tahun 1976, Homeland akan disiapkan menjadi daerah otonom yang disebut dengan Grand Apartheid. Dalam perkembangannya, terdapat sekitar 10 homeland di Afrika Selatan. Dengan kata lain, sebenarnya orang-orang kulit putih ini menginginkan penduduk kulit hitam tidak berbaur dan mengganggu kedudukan kulit putih di Afrika Selatan. Pemerintah kulit putih lalu memilih tokoh-tokoh kulit hitam untuk menjadi pimpinan homeland. Pimpinan ini menjadi boneka orang-orang kulit putih. Tak jarang, pimpinan-pimpinan ini juga berlaku kasar dan semena-mena terhadap orang-orang kulit hitam. Di sisi lain, kalangan orang-orang kulit putih juga sebenarnya ada yang menentang kebijakan apartheid ini. Keadaan kacau seperti inilah yang nantinya diturunkan kepada presiden selanjutnya, yaitu Presiden F.W. de Klerk yang dipimpin pada tahun 1989. Pada tahun 1990, peristiwa Perang Dingin yang akan berakhir berdampak kepada negara Afrika Selatan. Presiden F.W. de Klerk segera menghapuskan beberapa undang-undang apartheid. Undang-undang pun lalu dihapuskan pada tanggal 21 Februari tahun 1991 dalam sidang parlemen di antaranya. Yang pertama, Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Yang kedua, Group Areas, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. Yang ketiga, Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Lalu, pada tahun 1994 dilaksanakan pemilu multirasial pertama. Dan hasilnya, Nelson Mandela